Kalau dulu kan harus nyatat. Bener. Ayo catat. Gitu. Bukunya hilang. Bukunya hilang. Bukunya hilang, ingatannya hilang Ya. sudah. Dulu istilah CPSA. Catat, Apa itu, Pak? Catat sampai habis. Oke, kita lagi ada di episode pertama SP Podcast, Suara Publik Podcast. Dan hari ini kita bersama Bapak Agus Iksan. Bapak Agus Iksan, SPD, MPD. MPD, yaitu salah satu tokoh penting di SMA 4 Ya. Balikpapan gitu. Dan langsung saja gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Hari ini tepat hari apa ini, Pak ya? Ini hari Rabu. Hari Rabu. Dan juga kebetulan ada pesantren Pesantren Ramadan. Ramadan Hari terakhir tadi. Wah, hari terakhir. Berarti penutupan, Pak? Iya. Seru tadi sekali, seru Makanya sekali. janjiannya nggak bisa pagi. Oh. Setelah selesai baru kesini. Betul. Ya, jadi teman-teman di rumah kita tadi sebenarnya mau membuat schedule pagi ya, Pak ya. Pagi, tapi ternyata ada beberapa kegiatan yang mengharuskan Bapak Agus dan jajaran teman-teman SMA Negeri 4 yang lain harus bisa datang siang hari gitu. Selain agendanya apa itu tadi, Pak, di sana? Pesantren Ramadan itu, kalau Ya, boleh tahu. Pesantren Ramadan itu yang mulai tanggal 4 sih. Tanggal 4. Tanggal 5, tanggal 6, hari ini tanggal 6. Jadi 3 hari. 3 hari. Ya caranya seperti biasa ada ceramah dari guru agama. Untuk yang terakhir tadi ya ceramahnya dari luar, dari pihak eksternal. Oke. Tapi intinya di pesantren Ramadan itu anak-anak membaca kitab suci, membaca Al-Quran. 1 juz itu 2 orang jatah. Oh, keren. Jadi dalam 1 hari itu bisa khatam sampai 3 kali bisa. 1 hari. Karena anak-anaknya itu hampir seluruhnya kelas 10, kelas 11 itu berada di musola, terus membaca Al-Quran. 1 juz 2 anak. Oke. Berarti kalau ada 100 kan berarti bisa sampai 50. Iya, kan? benar. Bisa. Jadi rame-rame gitu, Pak Rame, ya. ya. Keren banget. Jadi gantian aja anak itu. Misalnya ayat berapa ya, misalnya surat apa gitu. Di juz pertama surat ini, Dan terus nanti ayat ini sampai ini, terus berikutnya 50%-nya temannya lagi. sisanya temannya lagi. Khatam sudah itu kan. Kalau boleh tahu itu udah berapa ini, Pak? Udah berapa lama? Maksudnya dari Ramadan per Ramadan selalu ada. Saya baru masuk di SMA 4 itu. Perkenalkan ya, saya di SMA 4 itu udah 2 tahun ini ya. 2 tahun. Sejak tahun 2020. Nah, pas pada saat itu ada pengumuman COVID. Ya, wah Ya, itu berarti tahun berat-beratnya ya, Pak ya. 2020. Bener. Selain Saya ada. masuk ke sana di SMA 4. Bener. Pas ada COVID, bahkan serah terimanya itu hanya beberapa segelintir orang. Pada saat itu kan luar biasa ya, adaptasi di tempat baru, adaptasi di keadaan yang baru lagi. Nah ini, Pak, kan yang didapatkan informasi ini dari teman-teman di balik layar bahwa teman-teman pengelola SMA Negeri 4 ini dan juga Bapak sendiri juga sedang menggaungkan tentang bagaimana kecakapan teknologi informasi dan komunikasi gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, apa yang sudah dilakukan selama ini atau apa yang sedang dikerjakan beberapa hari terakhir, monggo, Pak Agus. Ya, pada awalnya saya masuk di SMA 4 itu memang sudah ada brand di sana. Ya, brandnya ada namanya Sekolah Model, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Adiwiyata. Nah, hampir sekolah-sekolah di Balikpapan ini sekolah Adiwiyata semua. Termasuk sekolah yang waktu sebelum saya di SMA 4 itu sekolah Adiwiyata. Jadi brandnya itu hampir ada 6 lah. Sekolah sekolah ramah anak, ada sekolah inklusi juga di tempat kami itu. Nah, ini harus ada brand baru gitu. Saya datang ke sana harus ada yang berbeda. Terobosan baru.
Jadi datang ke saya membuat inovasi gitu loh. Bagaimana supaya teman-teman ini guru-guru bisa mengajar menggunakan teknologi informasi. Betul. Nah, kebetulan pada saat tahun 2020 itu ada COVID ya. Betul Pak. COVID-19. Nah, itu mengakibatkan pembelajaran itu tidak bisa tatap muka. Karena ada regulasi yang tidak membolehkan tatap muka. Kan pada saat itu pandemi luar biasa, penularannya juga mengkhawatirkan. Benar banget. Terus akibatnya juga mengkhawatirkan, akhirnya banyak regulasi harus pembelajaran di rumah gitu. Belajar di rumah kan harus memerlukan supaya bisa ada interaksi, harus ada yang bisa media yang bisa mengkomunikasi antara pengajar dan menjadi jembatan gitu Pak ya, menjadi gitu. jembatan. Nah, pada saat itu sebelumnya misalnya menggunakan Zoom meeting, kemudian Google itu kan banyak dipakai beberapa platform media perusahaan-perusahaan gitu ya, masih yang itu sekolah kan belum. Akhirnya itu jadi boom, termasuk Google Meet, Zoom. Terus ada yang menggunakan Google Class kan. Betul. Ya itu bisa. Akhirnya kita mencoba membuat terobosan baru supaya bagaimana supaya komunikasi dan pembelajaran itu bisa berlangsung. Bisa beriringan Pak ya. Jadi bagaimanapun juga siswa itu harus ada hak lah untuk belajar dan kewajiban guru mengajar. Benar. Itu memang awal-awalnya itu mengalami kendala ya, terutama Bapak Ibu guru yang misalnya melek IT-nya kurang, itu memang kita latih dulu. Benar. Mengadakan workshop dulu, ya misalnya membuat bahan ajar berbasis teknologi informasi, membuat video pembelajaran, terus bagaimana caranya supaya bisa berkomunikasi. Sarana sekolah kita lengkapi. Di tiap kelas saya buat ada proyektor ya. Saya proyektor, tiap kelas saya pasang proyektor. Dan guru ada laptop. Dapat laptop juga, ada laptop dari fasilitas sekolah. Itu. Bagi yang ada punya sendiri ya nggak apa-apa, karena dari sekolah itu kadang-kadang mereka kurang speknya gitu. Jadi punya sendiri nggak apa-apa dipakai. Tapi yang jelas di kelas itu ada proyektor ya. Nah, proyektor itu nanti pada saat proses belajar mengajar, guru menggunakan laptop terus nyambungkan ke proyektor, anak-anak itu bisa ada di kelas, ada di rumah juga. Juga bisa gitu ya. Jadi lebih ke memperbanyak alternatif nih teman-teman di rumah, lebih banyak memperbanyak alternatif tentang bagaimana pola-pola mengajar ya Pak ya gitu. Berarti setelah daripada Bapak sendiri menganggap ternyata sebegitu penting nih perkembangan kecakapan tenaga pengajar tentang bagaimana mengelola dan mengedukasi aspek pendidikan menggunakan beberapa alat-alat bantu, karena kondisinya kan harus ada yang daring, harus sebenarnya satu kesatuan daripada online lah gitu. Tapi kan pasti banyak kendala nih Pak, entah pengadaan alat, terus itu juga bagaimana cara mengelola perasaannya para tenaga pengajar ini untuk sabar nggak sih ibu-ibu, bapak ibu gitu, untuk memberikan beberapa teknik-teknik pengajaran lewat online gitu. Pernah nggak Pak terjadi beberapa kendala tentang hal-hal yang sedang diupayakan secara optimal di periode kepengurusan Bapak menjadi Kepala Sekolah Negeri 4 Balikpapan ini? Ya, kendala ada. Cuma kita tetap memotivasi. Kita yakinkan bahwa ini namanya ilmu nampak ini pasti ilmu bisa. Nampak, ya. bisa dilihat, ini bisa dikerjakan ini. Ibaratnya kalau seorang guru ngajar anak kan ada kompetensinya, tingkat bakatnya kan beda-beda benar. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Yang lambat dibimbing. Kemudian yang cepat ini nanti juga membimbing. Jadi kayak ada mentornya, kita tunjuk gitu ya. Tapi awal-awalnya memang akhirnya juga bisa gitu. Bikin bahan ajar berbasis TK bisa, Zoom meetingnya bisa ya.
Jadi anak-anak di rumah itu guru ngajar di ini, oh bisa ya Pak ya, ternyata kita bisa gitu, ada yang seperti itu. Benar. Maksudnya ya memang seperti itu gitu loh. Tapi dengan adanya COVID itu kemarin memang kita mengalami lompatan percepatan. Benar Pak. Yang seharusnya mau belum tidak mau kan, benar. supaya ada transfer ilmu ya harus menggunakan alat media ini. Meskipun sedikit tertatih-tatih adaptasinya ya Pak ya. Benar. Kalau dari secara Bapak pribadi Pak, secara Bapak sendiri seberapa pentingkah tentang kecakapan teknologi informasi dan komunikasi ini di wilayah sekolah terkhususnya? Kalau menurut saya sih teknologi informasi ini penunjang ya. Ya sebenarnya pada intinya itu bagaimanapun juga tetap harus ada tatap muka antara guru sama. Tapi dengan situasi kemarin itu kita bisa melaksanakan itu. Jadi tetap pembentukan karakter itu bukan dari teknologi informasi, ya, tapi itu menunjang ke pengetahuan lah. Sekarang itu kan pengetahuan, siapa yang nggak kenal Mbah Google? Gitu. Ya betul Pak. Apapun ada di situ. Gitu loh. Jadi guru itu hanya memfasilitasi. Kalau pengetahuan cari. Ya misalnya begini, laptop terkoneksi dengan internet. Benar. Karena tiap kelas sudah kita pasang internet. Benar. Anak-anak juga bisa pakai internet. Benar. Ya. Terus kalau guru sebelum mengajar besok malamnya dia searching dulu apa yang harus di bahan ajarnya apa gitu. Alamatnya apa, searchnya nanti. Coba kamu buka ini. Nah gitu. Jadi beberapa hal itu sudah dipersiapkan dari malam, yang seharusnya besok aja disiapkan, tinggal bawa buku pelajaran nih, tinggal bawa buku pelajaran di kelas dibuka halaman sekian. Berarti ini poin pentingnya juga menuntut tenaga-tenaga pengajar untuk jauh lebih mempersiapkan beberapa materi ajarnya di esok hari ya Pak ya. Gitu. Jadi yang dulu itu manual, rencana pelajaran. Sekarang itu kalau mau membuka YouTube ya, YouTube dengan pelajaran misalnya matematika, tulis saja persamaan kuadrat, persamaan linear, kalkulus, misalnya persamaan diferensial. Itu diklik udah lihat sendiri anaknya. Sambil gurunya klik sudah, coba perhatikan gitu. Gurunya enggak ngomong gini. Tapi gurunya juga bisa membuat sendiri. Betul. Tapi biasanya gitu supaya anak-anak itu bisa belajar lagi di rumah kan, dia bisa membuka, mengulang-ulang lagi. Kalau dulu kan harus nyatat. Benar. Ayo catat. Gitu. Bukunya hilang. Bukunya hilang. Bukunya hilang, ingatannya hilang sudah. Dulu istilah CBSA. Apa itu Pak? Catat sampai habis. Oh CBSA, iya. Nah jadi itu. Jadi sekarang ini memang teknologi informasi mendukung ya. Betul. Sebagai katalisator lah, istilahnya itu kan, jadi mempercepat transfer ilmu. Tapi kendalanya ini biasanya Pak, kita ini kan di depan laptop atau di depan gadget, sempat ada kejadian nggak? Maksudnya komplain dari tenaga pengajar yang ada di sekolah, sama seperti wah ini gimana nih anak-anak ini diajar kok malah ngantuk, ini gimana gitu Pak? Ada nggak kira-kira? Maksudnya dalam proses belajar mengajar via online ini kan? Dengan menggunakan Zoom dan segala macamnya. Ya gitu. Memang kita sih nggak tahu ya. Maksudnya dalam proses kegiatan belajar mengajar via Zoom ini kan ada aturan tata tertibnya. Guru memberi aturan tata tertib. Jadi jangan di mute misalnya. Tadi pada saat guru mengajar ya di mute, tapi gambar nggak boleh. Nggak boleh nggak boleh dimatiin, harus terlihat. Pakai seragam misalnya, itu ada yang seperti itu. Hadir semua kelihatan. Kan di situ terlihat nih berapa jumlah siswanya. Kelasnya berapa? Ini kemana? Ini kok baru siapa yang nggak hadir kan gitu. Seperti itu. Terus di situ juga bisa absen dia. Oh berarti kita absennya via online juga Pak di situ. Nah, kita juga punya aplikasi namanya Portal D. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu terobosan dari sekolah SMA, sekolah menengah atas negeri 4 Balikpapan ini apa ini Pak yang sedang dikerjakan ini, proyek besarnya ini? Sebenarnya
ada istilah LMS ya. Apa itu Pak? Learning Management System. Pembelajaran dalam integrasi, istilahnya gitu. Jadi di situ di sistem LMS ini sudah ada bahan ajarnya, kemudian ada pengajarnya, muridnya juga ada. Mereka itu masing-masing punya akun. Gurunya punya akun, siswanya juga punya akun. Dia mau misalnya gurunya memberi tugas, hanya dimasukkan aja ke portal itu, anak-anak diinformasikan ada tugas melihat di portal. Dia membuka tanggal berapa, dibuka akun masuk. Oh, ada tugas ini. Jadi semacam user gitu Pak ya, masuk satu-satu. Satu-satu punya akun masing-masing. Ada usernya, ada passwordnya. Dan itu dibuat oleh sistem itu dibuat secara kita bekerja sama. Kita kerjasama gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau buat sendiri bisa, ya karena kita punya tenaga ahlinya juga bisa gitu loh. Nah waktu itu kan kita sangat perlu sekali karena situasinya harus cepat. Genting pada saat itu kita kerjasama. Dan kerjasama dengan pihak luar itu adalah salah satu poin sekolah juga. Di akreditasi itu masuk kerjasama dengan pihak dunia usaha, dunia industri gitu kan. Biasanya SMK yang banyak, ini SMA juga, tapi bidangnya beda. Oh berarti juga salah satu peningkatan akreditas juga Pak ya untuk bekerja sama gitu. Berarti selain aplikasi atau ada lagi Pak terobosan-terobosan yang sedang digarap oleh SMK 4? Saya dengar tadi itu akan melakukan sebuah promosi menggunakan teknologi komunikasi juga Pak ya? Promosi penerimaan siswa itu Pak ya? Ya. Jadi kita juga ada podcast seperti ini. Juga itu baru berapa ya? Ada 4 bulan. Itu nontonnya di mana Pak? Kalau teman-teman di rumah boleh tahu, nontonnya bisa ditonton di mana? Ada, ya namanya SMA Negeri 4 News di gitu. YouTube. Di YouTube. Siap. SMA Negeri 4 teman-teman harus nonton, ini harus nonton, nonton. Jadi kita pernah streaming juga pada saat acara memperingati Isra Mi'raj kemarin itu. Kita kegiatannya streaming, kasih linknya ke anak-anak kan bisa tampil itu, juga di absen di situ. Nah, kita punya podcast juga kan. Podcast itu bagian dari terobosan kita juga, karena kan sekarang siapa yang nggak kenal dengan podcast? Apalagi kan situasi sekarang, gitu. Podcast itu bisa juga diupload di YouTube kan. Itu kalau obrolannya menarik kan, yang menimbulkan viral. Betul. Sensasi Pak. Sensasi. Gitu. Nah itu, jadi podcast itu bisa digunakan guru, bisa digunakan siswa, kegiatan-kegiatan yang menunjang lah. Betul. Berarti mungkin lebih kayak misal dari murid atau dari tenaga pengajar ke murid, mungkin nanti interogasi ngobrol-ngobrol singkat, gimana sekolah di sini. Santai ya seperti betul itu. Mungkin ada yang itu nanti biasanya ada yang gini Pak, ada yang murid-murid dari kelas 1-nya bandel banget, terus nanti dari yang mau lulus, sebenarnya saya sedih Bu, sudah mau lulus dari sini, mohon maaf teman-teman semua. Biasanya ada yang gitu Pak. Di sekolah saya tuh dulu gitu. Jadi ada yang nakal banget, badung banget, habis itu sampai pada akhirnya malah mau lulus itu dia yang paling nangis di depan teman-temannya itu, gara-gara ya ada tenaga pengajar yang khusus bimbingan konseling kan, tiba-tiba dari lapangan itu dipanggil, hei sini kamu gitu ya, meskipun di depan teman-teman ya, karena memang tindakan teman saya pribadi itu juga ini sih cukup tidak bisa disampaikan di depannya teman-teman di sini lah. Cuma pada akhirnya dia merasa bahwa aduh ya mungkin sudah bukan zamannya paling Pak ya, bukan zamannya yang dari kelas 1 sampai kelas 3 masa mau hal-hal yang seperti itu terus gitu. Terus akhirnya mereka ketemu, diabadikan oleh guru yang setelah 2 sampai 3 tahun akhirnya mereka ketemu lagi Pak. Terus diabadikan dengan sebuah video gitu, sama-sama saling memohon maaf gitu kan. Gurunya juga sudah legowo, terus muridnya juga sudah legowo. Jadi kayaknya banyak sekali ya Pak ya, kalau bisa kita ambil manfaatnya adanya tentang teknologi informasi dan komunikasi nih Pak ya. Istilahnya jejak digital kan ada. Betul.
Karena jejak digital itu bisa menjadi sejarah, dan kita juga tidak bisa meninggalkan sejarah. Betul. Karena sejarah itu kan menunjukkan bahwa kalau sejarah itu buruk, jangan sampai buruk lagi. Kalau misalnya sejarah itu baik, ya harus lebih baik lagi seperti itu. Nah, podcast itu kemarin ada guru yang pensiun, itu diwawancarai bagaimana kesan-kesan seperti itu. Siswa yang berprestasi juga sama. Pada saat pemilihan pemilihan OSIS, itu menggunakan podcast juga. Jadi mereka menjabarkan berargumen visi misinya itu masing-masing di podcast juga. Streaming itu. Benar. Pemilihan juga melalui itu. Keren. Ya. Udah ini Pak, berarti Pak tetap berjalan ya meskipun pandemi, kegiatan organisasi siswa intrasekolah itu juga masih tetap berjalan ya. Iya, tetap jalan. Keren. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi anak? Betul. Kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan, berinovasi. Benar. Nah, di era ini kan udah mulai agak turun-turun nih Pak ya. Udah mulai agak turun kasus pandemi. Ketua Satgas Nasional Bapak Luhut Binsar Panjaitan kan juga sudah memberikan dialognya yang dikutip di beberapa media massa juga. Kalaupun akan benar-benar serentak dan serempak pembelajaran tatap muka, kira-kira masih dibutuhkan nggak Pak beberapa penyesuaian tentang sama seperti yang podcast itu tadi, terus dengan beberapa hal yang tatap muka itu, apakah mengesampingkan beberapa hal yang online yang seperti lalu-lalu? Karena kan targetnya podcast ini biar orang di rumah sana bisa nonton gitu, sedangkan kita udah bisa tatap muka. Ini kira-kira akan mengganggu atau malah jauh lebih produktif ketika kita sudah tatap muka gitu Pak? Oke. Walaupun itu sudah tatap muka, ya seperti podcast tetap bisa kita, karena kan bisa rekaman kan. Nah, rekaman itu juga bisa diulang-ulang. Ya intinya orang belajar kan mengulang sehingga akhirnya mahir. Setiap diulang gitu. Apalagi guru ngajar dengan menggunakan video. Itu ya jejak digitalnya ada. Jadi guru itu kan dulu kalau mau mencatat itu ya, itu kalau catatan hilang juga susah. Betul. Apalagi kalau dikte disuruh Bu, lagi pulang lagi Bu, gitu. Kita ini sekarang seperti misalnya ada kegiatan workshop ya, guru-guru itu nggak perlu lagi, sudah minta filenya. Kadang-kadang difoto menggunakan cam scanner itu, kan. Benar. Udah jadi sudah dia punya ini. Gitu. Kadang-kadang menggunakan rekaman juga. Jadi lebih lebih efektif dan efisien ya Pak ya. Gitu. Lebih efektif dan efisien. Ya memang dengan adanya digital itu termasuk ulangan harian, ulangan semester, ulangan akhir, ujian sekolah, itu kita menggunakan digital, maksudnya daring gitu ya. Soalnya itu diupload ke server, ya kan, kemudian siswanya langsung mengerjakan menggunakan HP. Oh, berarti kalau ini kan pakai kertas dulu ya. Oh, berarti itu kan potensinya ada dua Pak. Bisa menghindari contek-mencontek. Betul. Nah, yang kedua juga bisa menghindari beberapa sistem yang seolah-olah dimanipulasi gitu. Berarti itu jauh lebih efektif ya Pak, kalau sistem teknologi informasi yang sampai hari lebih ini. Objektif. Oh, betul. Kalau dulu pakai kertas kan gini, catat gitu loh. Betul. Apalagi sekarang kan kalau membuat soal itu misalnya 1 sampai 30 kan bisa diacak. Antara meja satu dengan meja lain kan ngacak. Meskipun soalnya sama, tapi ngacak. Nomor satu belum tentu sama dengan nomor satu. Berarti buat teman-teman di rumah jangan coba-coba mencontek ya, sudah ya. Gak bisa. Gak boleh. Kalau dulu sih bisa, nomornya B, C gitu benar, bisa. Benar. Sekarang nggak bisa sudah. Jadi memang saya teliti kan anak itu menggunakan ujian berbasis IT ini, maksudnya menggunakan ini LMS ini. Ya, dia lebih tertib. Jadi melihatnya itu di sini terus ya, klik-klikan di sini ya, A B C sudah gitu aja. Berarti udah kertas sudah enggak. Kertas itu hanya butuh 1 lembar aja untuk absen. Pelaksananya tatap muka, tapi modelnya daring dia bawa HP.
Jadi kita nggak bagi kertas soal, enggak lagi, sudah langsung itu buka, sudah dibuka, akunnya masuk, sudah keluar soal. Berarti jauh lebih objektif ya, Pak, lebih objektif. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Keren. Tapi selain daripada objektivitas, kira-kira ada suatu hal apa Pak yang lebih diuntungkan dari sistem LMS ini Pak untuk sekolah-sekolah gitu? Beberapa hal yang lain mungkin. Itu kan tergantung kompetensi kepala sekolahnya. Iya. Kalau kepala sekolah itu maksudnya melek teknologi, saya bukan mengecilkan yang lain. Kemungkinan dia punya tim juga bisa masukkan. Sharing. Kalau kita ini ya karena saya orang matematika dulu ngajarnya, pernah ngajar komputer juga, minimal saya garis besarnya itu tahu, walaupun namanya teknologi informasi itu tidak ada yang luas sekali. Benar. Selalu berkembang. Jadi kalau kita bisa aja ketinggalan gitu. Jadi anak-anak muda sekarang ini yang selalu mengupdate diri ya. Kita hanya minta informasi aja dari mereka. Nah, jadi semacam minta, misalnya ada masukan apa? Dari tim sekolah nih Pak ya. Dari tim sekolah. Gitu. Kita punya bayangan sudah. Kadang-kadang kita juga update kan. Di sana itu seperti ini. Kenapa enggak kita seperti itu? Benar. Berarti selain Bapak sendiri juga ternyata ada tim yang luar biasa di belakang keberhasilan SMA 4 ini Pak ya. Kira-kira ada nggak sebuah kalimat untuk tim mungkin yang bakal nonton timnya Bapak di belakang sana, tim-tim dari sekolah Bapak itu? Ya, karena memang SMA 4 ini tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan ya, dengan berbagai cara kita berinovasi. Maka harapan dari kepala sekolah untuk tim ini supaya bisa memberikan masukan-masukan yang berarti bisa selalu mengupdate diri, terus masukan-masukan yang bisa berguna untuk sekolah. Ya, saya juga terima kasih nih sama tim kita tim teman-teman semua. Itu kita tepuk tangan dulu Pak. Wah, keren banget ini. Terus kalau ini kan Pak, kalau di wilayah di wilayah internet itu kan, mungkin nggak kira-kira sistemnya itu mendapat sebuah sabotase atau ada beberapa kegagalan jaringan ketika melakukan proses ujian atau proses belajar mengajar, atau pernah terjadi nggak kalau dari pengalaman Bapak selama itu sih pernah terjadi ya, karena kayak seperti hacker itu ya. Oh iya Pak, betul, sabotase. Sabotase. Iya betul. Ya, saya sudah nyampain. Kita harus bisa secretnya harus ini Pak ya. Gitu ya. Kemungkinan tuh ada. Benar. Gitu. Tapi juga ada yang dari luar dan ada memang secara teknis. Gak usah jauh-jauh, misalnya listrik mati gitu ya, saja sudah beda ceritanya. Benar. Berarti selain daripada sabotase ini kan banyak dengan pecahannya Pak. Ada yang disebabkan secara sengaja, tidak sengaja ya, kayak listrik mati mungkin tidak sengaja gitu. Kalau yang sengaja ya mungkin ada yang jengkel nih, wah ini memang masih ini sudah tak cabut aja kabelnya, tak potong aja kabelnya, itu kan yang disengaja gitu. Maksud saya gini, kita harus mengantisipasi. Betul. Kita bukan berpikir negatif, bukan, tapi kita harus hati-hati, itu aja sih. Sabotase bisa aja, kita tidak tahu gitu loh. Tapi kita juga rencana ini sudah mulai mau pasang CCTV untuk mengantisipasi antisipasi ini kan, ada sabotase itu. Bisa jadi kita pasang CCTV yang jumlahnya memungkinkan untuk melihat beberapa sudut yang penting lah, gitu ya, seperti itulah. Tapi kalau kita tarik mundur lagi ke belakang nih Pak ya, pernah merasa ini nggak Pak, waktu Bapak baru masuk di SMA 4 ini, pernah merasa kesusahan nggak cara beradaptasinya dengan sampean baru masuk di sebuah tempat yang baru dan dihadapkan dengan sebuah keadaan yang penuh dengan tantangan? Bagaimana solusinya untuk menjembatani itu Pak? Menjembatani dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru, menjembatani dengan pola-pola teknologi lama,
pengajaran-pengajaran lama hingga sampai hari ini bisa sampai ada di sebuah titik bagaimana semua orang bisa melakukan, bahkan semua tenaga pengajar di SMA 4 itu sangat-sangat terlatih melakukan pengajaran secara online. Jadi seorang pemimpin terutama kepala sekolah itu harus yakin dan percaya diri. Harus percaya diri, harus mampu leader gitu ya. Ya betul Pak, leadership. Leadership gitu loh, harus mampu. Makanya Pak Agus ini born to be leader gitu ya Pak. Waduh. Itu kita percaya. Terus pengalaman saya sudah jadi kepala sekolah sebelum masuk situ udah hampir 8 tahun. 8 tahun. Jadi sudah bisa lah merencanakan sesuatu ke depannya seperti apa itu, dan tracknya itu tetap apa yang sebelum saya masuk itu kan saya kumpulkan, kita membuat visi misi baru, visinya ini kita garap pelan-pelan. Tapi tetap ya kecepatannya juga ya harus tempo lebih, Pak ya. Temponya harus karena kita juga terbatas di anggaran kan. Benar. Kita berinovasi, minta bantuan dari komite juga bisa gitu. Itu bagian dari inovasi dan ternyata bisa. Orang tua kita undang, kita minta bantuan, terus mereka untuk apa gini, terus ada semacam pertanggungjawabannya jelas kan disampaikan. Dan itu dibolehin juga oleh undang-undang di Permendikbud nomor 75 tentang komite. Bantuan dari pihak luar itu orang tua pun tidak ada masalah, asal memang itu dikelola oleh komite, asal kesepakatan ya Pak ya. Dan juga ada beberapa bukti-bukti pertanggungjawabannya gitu. Itu yang penting transparansi ya. Benar. Jadi secara sederhana Bapak ini adalah membuat sebuah kesadaran tentang sekolah juga tidak menolak akan adanya bantuan, asal dipertanggungjawabkan begitu. Juga bagaimana caranya mengajukan sebuah bantuan ke komite asal juga dapat dipertanggungjawabkan begitu. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah, kita juga harus benar-benar mendukung, mensupport yang masih sekolah. Jangan kebut-kebutan terus ya, jangan kebut. Tapi sempat ada nggak Pak kejadian yang beberapa hal yang menyangkut nama sekolah gitu, tapi pada akhirnya semua sudah bisa diselesaikan dengan baik? Memang ada. Pokok setiap sekolah itu pasti ada masalah. Pasti Pak ya. Ada masalah prestasinya ada. Benar. Terus yang masalah kenakalan remaja juga ada, tapi insya Allah bisa diselesaikan. Nah, saya punya prinsip kalau masuk ke sekolah itu ada namanya 3N. Ya, apa tuh Pak? Ya, pertama niteni. Kalau bahasa Jawanya niteni, mengamati. Terus nirukan. Menirukan hal-hal yang baik, yang program-program yang sebelumnya. Benar. Terus yang terakhir N yang ketiga itu menambah. 3M bisa mengamati, menirukan, menambah. Nah, istilah menambah ini namanya inovasi. Inovasi. Benar. Berarti adaptasi, informasi dan inovasi. Iya. Keren. Seorang kepala sekolah kita masukkan situ. Benar. Ada prinsip ya. Benar. emas. Apa itu Pak? Prinsipnya emas itu singkatannya E itu mengedukasi. Edukasi nih pemirsa. Terus yang M itu manajer. Sebagai manajer kepala sekolah. Yang A itu sebagai administrator. Dan yang terakhir S itu supervisi. Nah, itu yang dasar. Berarti ini harus berimbang ini Pak ya. Harus berimbang ini. Ini Bapak dapat seperti ini dari sepak terjang selama 8 tahun sebelum hari ini Pak ya? Selain kompetensi baca buku. Betul gitu. Jadi baca buku praktek gitu. Berarti kalau yang bisa kita tarik ini garis benang merahnya dari awal hingga akhir dari Bapak Agus Iksan ini, beliau adalah seorang yang gigih, tekun, ulet, dan sering baca buku, karena beberapa statementnya ini unforgettable statement gitu loh. Untuk maksudnya seorang
pegiat pendidikan yang hari ini menjadi kepala sekolah di salah satu SMA negeri di Balikpapan, dan kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Bapak dan jajaran-jajarannya yang hadir dan juga yang menonton. Mungkin sekian dulu, kita bakal ketemu lagi di SP Podcast selanjutnya. Terima kasih Bapak Agus Iksan SPD MPD. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Kita bakal ketemu lagi di SP Podcast Suara Publik. See you.